Kompas Siang Saudara, sejumlah skandal tengah menerjang ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia edisi perdana yang baru saja selesai digelar 3 Agustus lalu. Buntut dugaan pelecehan yang dialami para finalis dan CEO serta sejumlah direktur organisasi ini mengundurkan diri. Baru pertama digelar, ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia diterpa skandal. Didampingi kuasa hukum dan sejumlah direktur provinsi, sejumlah finalis melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual di dalam rangkaian kegiatan ajang Miss Universe 2023 ke Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan organisasi penyelenggara Miss Universe Indonesia, PT Capella Swastika. Tanpa pemberitahuan, para finalis tiba-tiba dipaksa melepas busana untuk pemeriksaan tubuh atau body checking dan didokumentasikan. Saat itu, bahkan ada sejumlah pria di dalam ruangan. Rundown agenda keseluruhan tidak ada menyebutkan sama sekali adanya namanya body checking. Sehingga tentu saja teman-teman kontestan ini cukup terkejut karena sebenarnya agenda mereka hari itu adalah fitting. Nah, ternyata ada body checking yang dilakukan secara sembrono, ya, melanggar hak-hak pribadi, private, dilakukan di sebuah ballroom. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka, di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya, disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju, di mana teman-teman sampaikan ke saya ketika dilakukan itu tidak hanya mereka sendiri, kadang ada yang digabung dengan kontestan yang lain. Kadang pada waktu mereka dilakukan pemeriksaan, lalu-lalang orang di luar masih kelihatan. Orang di dalam juga bisa keluar masuk. Kami sengaja mengaburkan identitas finalis Miss Universe Indonesia yang melapor demi kepentingan penyelidikan. Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta pada 1 Agustus 2023 lalu saat mereka seharusnya menjalani pengepasan busana malam 2 hari jelang malam grand final di Bali. 3 direktur provinsi yang menggelar seleksi tingkat provinsi dari Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga geram karena aktivitas yang tidak menghormati privasi ini tak tercantum dalam rundown. Karena takut memengaruhi penilaian, para finalis terpaksa mematuhi perintah yang tak lazim dan disertai kekerasan verbal itu. Saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian buah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja, dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri. Sekitar 3 orang cowok dan juga kurang lebih 5 orang perempuan. Tapi yang bikin saya resah adalah bukan karena sebenarnya body checkingnya, tapi lebih ke karena rame-rame. Dan di situ waktu saya masuk itu masih ada finalis yang kondisinya sedang telanjang. Dan waktu saya melakukan body checking, ada 2 finalis lagi yang dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Dan kita benar-benar cuma pakai celana dalam doang. Dan di situ kita disuruh melakukan beberapa pose seperti harus nangkang, harus pose belakang, seperti itu. Dan di pengalaman saya sendiri itu bagian belakangnya seperti diintip gitu. Dan saya saat itu kayak sangat bingung dan sangat tidak nyaman. Buntut polemik ini, CEO Miss Universe Indonesia Elden Wang dan sejumlah direktur, termasuk Direktur Fotografi Rio Motret alias Rio Wibowo dan Direktur Kecantikan Slam Yono mengundurkan diri. Miss Universe 2023 adalah gelaran perdana kontes kecantikan untuk memilih wakil Indonesia ke ajang Miss Universe setelah puluhan tahun lisensinya dipegang Yayasan Putri Indonesia. PT Capella Swastika Karya kini menjadi pemilik baru lisensi Miss Universe di Indonesia dan didirikan oleh penyanyi Poppy Capella. Lewat akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, Poppy pun menjawab polemik dugaan pelecehan seksual dalam body checking ini dalam bahasa Inggris yang kami terjemahkan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah meluangkan waktu sejenak untuk berbagi pandangan, perasaan, dan perspektif kami. Setiap umpan balik, setiap komentar menjadi energi yang memperkuat tekad kami untuk mendorong organisasi Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Tulis Poppy Capella, Direktur Nasional dan pemilik organisasi Miss Universe Indonesia. Menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut menerjunkan tim untuk mengonfirmasi fakta dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan. Bakal ada tindakan tegas jika ada norma budaya dan hukum yang dilanggar dalam rangkaian penilaian kontes kecantikan. Jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Selain itu, ajang ini juga menuai sejumlah kritik. Ada perubahan mendadak soal aturan tinggi badan minimum setelah pemenang terpilih yang dinilai janggal oleh banyak pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Irianda, apa saja tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan dugaan pelecehan seksual bagi para finalis Miss Universe Indonesia? Ya Juno, terbilang cepat sebenarnya tindakan polisi menerima laporan yang sudah dimasukkan begitu ya ke SPKT kemarin di Polda Metro Jaya. Saya sendiri kemarin sempat meliput juga langsung ketika salah satu korban berinisial N atau terduga korban kasus dugaan pelecehan seksual ini ikut ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan bersama tim kuasa hukum dan sejumlah provincial director kemarin dari Miss Universe Indonesia. Nah, tadi saya sudah dapatkan jawabannya langsung dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo, melalui pesan singkat via WhatsApp gitu, yang menyatakan bahwa iya, Polda Metro Jaya sudah menerima laporannya. Kemudian juga dasar laporan tersebut nantinya akan dijadikan landasan Polda Metro Jaya untuk memproses penyelidikan lebih lanjut yang tentunya akan dilakukan oleh penyidik. Kemudian kalau terkait pelaporannya sendiri, ini kemarin Melisa Anggraini, penasihat hukum dari korban, ini juga menyatakan bahwa ini tidak hanya dirasakan atau dilaporkan oleh satu orang. Ada juga korban atau terduga korban yang berinisial R yang juga tercantum namanya dalam laporan tersebut. Namun hingga saat ini informasi yang confirm yang kami dapatkan dari penasihat hukum baru 2 nama itu saja yang kemudian memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya. Tentu ini kita harapkan nantinya Polda Metro Jaya bisa segera merilis kasus ini karena ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Nah, terkait laporannya juga Melisa Anggraini kemarin penasihat hukum menyatakan bahwa pasal yang dikaitkan dengan pelaporan ini adalah terkait dengan pasal 4, 5 dan 6 dari Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pasal 14 dan juga pasal 15 di undang-undang yang sama yaitu TPKS. Laporan sendiri ditujukan kepada pihak penyelenggara atau EO, event organizer dari Miss Universe Indonesia, yaitu PT Capella Swastika Karya. Nah, soal skandalnya sendiri ini awalnya memang terkuak begitu ketika adanya unggahan dari salah satu provincial director yaitu Sally Giovanni yang dari Bali yang memang mengunggah terkait dengan adanya pemeriksaan tubuh atau body checking yang di luar agenda yang seharusnya memang saat itu agendanya adalah fitting, Juno. Iya, dan untuk sejauh ini apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh para finalis yang diduga menjadi korban pelecehan? Ya, selain melaporkan tindakan dugaan pelecehan seksual yang mereka alami ke polisi begitu ya dan sudah diterima dan sudah diproses laporannya. Ini kami juga dari informasi yang kami himpun beberapa waktu ini ada yang juga kemudian melakukan konferensi pers seperti yang tadi kita juga sudah lihat bersama di mana ini terduga korban berinisial PJ mengungkapkan beberapa kronologis ataupun cerita yang dialaminya. Kemudian salah satu yang memang sempat juga membuat surprise begitu ya, heboh dan juga kaget para finalis, salah satunya adalah inisial PJ ini ketika diminta untuk melepaskan busana di tengah keramaian yang kemudian disekat hanya beberapa
bahan yang tidak kemudian permanen gitu, dan disaksikan oleh banyak orang, finalis lain. Dan di sana juga diklaim ada orang-orang yang memang tidak sama gendernya dengan dia begitu ya. Itu yang kemudian juga membuat ia tertekan, kemudian juga ketika itu diminta untuk berpose dan kemudian difoto. Itu yang juga kemudian menjadi latar belakang. Dan terkait dengan foto tersebut atau foto-fotonya juga, ini kalau memang ada bukti transmisi nantinya, pengiriman foto-foto yang tidak setuju oleh para finalis, ini bisa juga berkaitan dengan undang-undang lainnya tentunya, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, secara kronologi memang seperti yang saya sampaikan tadi, body check ini yang juga disampaikan oleh penasihat hukum tidak sama sekali tercantum dalam agenda saat itu, yang kemudian agendanya sendiri adalah pengepasan busana atau fitting untuk kemudian malam final. Itu kemudian yang juga menjadi kaget atau para finalis ini bertanya-tanya. Hingga saat ini sendiri pernyataan resmi belum dikeluarkan oleh pihak Miss Universe Indonesia, dalam hal ini National Director and Owner Miss Universe Indonesia atau Poppy Capella, sudah memang mengunggah di akun Instagram resminya terkait dengan beberapa hal terkait dengan kasus ini juga, tapi juga memang belum menyatakan secara resmi kepada media. Nah, buntut dari kasus ini tadi juga sudah sempat disampaikan memang, tapi ini juga menjadi langkah yang kemudian dilakukan oleh mereka-mereka yang mendukung para korban untuk kemudian bersuara lebih lantang dan lebih banyak. Ini adalah 3 petinggi atau beberapa petinggi dari Miss Universe Indonesia sendiri yang juga sudah mengumumkan untuk mundur dari posisinya. Ada CEO yang bernama Eldun Wang, kemudian direktur visual yang juga fotografer selebriti Rio Motret, kemudian juga dari beauty director Slam Wiono. Nah, saudara, di tengah permasalahan ini juga beberapa akun Instagram, salah satunya adalah dari Rio Motret yang kami coba tangkap gitu. Ini mengungkapkan beberapa hal yang kemudian ini tentunya menjadi kesaksian yang penting nantinya bila memang dibutuhkan oleh polisi yang atau dari pihak-pihak yang memang tahu betul dan ada di tempat ketika kejadian itu berlangsung. Tentu titik terang dari kasus ini masih kita tunggu, rilisnya juga dari kepolisian akan seperti apa. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana upaya pengungkapan dari kasus ini, terutama pihak kepolisian untuk memeriksa adanya dugaan pelecehan seksual di ajang final Miss Universe Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta.